Maka kita berpikir, dari mana sebenarnya air hujan berasal? Kemudian, kemana air tersebut pergi setelah jatuh ke bumi? Selain itu, pernahkah kita bertanya, mengapa kadar karbon di atmosfer bisa meningkat dan menyebabkan pemanasan global? Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan suatu proses penting di alam yang disebut dengan proses daur biokimia. Selamat pagi, siang, malam, Ibu Riri Aisyah MPD dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Raditya Putra Megara dengan NIM 12420800020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai proses daur biokimia dalam lingkungan dengan fokus pada dua siklus, yaitu siklus air atau hidrologi dan siklus karbon. Melalui presentasi ini kita akan memahami bagaimana unsur-unsur di alam terus berputar dalam suatu siklus serta bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Siklus air disebut juga dengan daur hidrologi, merupakan proses alami pergerakan air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Air berubah bentuk dari uap ke cairan dan berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan yang berulang terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Evaporasi terjadi ketika energi panas dari matahari menyebabkan air yang berada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, dan danau berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Selain itu, proses penguapan juga dapat terjadi dari permukaan tanah dan tumbuhan. Penguapan dari tumbuhan ini dikenal dengan sebagai proses yang kedua, yakni transpirasi. Oleh karena itu, evaporasi dan transpirasi sering disebut juga sebagai evapotranspirasi. Secara umum, evaporasi merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang kemudian akan naik dan berkumpul di atmosfer. Ketiga, kondensasi atau pengembunan. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Keempat, presipitasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Proses ini terjadi ketika awan telah mencapai kondisi jenuh sehingga terbentuk tetesan-tetesan air yang semakin besar dan semakin berat. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, dan es embun beku. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyak air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air jatuh ke permukaan bumi, kemudian mengisi sungai, danau, dan lautan. Kelima, infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses yang membuat sebagian air yang mencapai permukaan bumi meresap ke dalam tanah. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke lautan. Yang terakhir, yakni aliran permukaan atau runoff. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Kemudian prosesnya akan terjadi secara berulang terus-menerus. Adapun beberapa peran komponen dari lingkungan seperti atmosfer berperan dalam pembentukan awan dan hujan. Kemudian yang kedua ada hidrosfer, menjadi tempat penyimpanan utama air seperti laut, sungai, dan danau. Kemudian yang ketiga ada litosfer, menyerap air menjadi tanah. Kemudian yang terakhir ada biosfer. Biosfer berperan melalui proses transpirasi oleh tumbuhan. Namun, ada loh beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Seperti apa? Yang pertama, penebangan hutan. Yang kedua, pembangunan kota yang mengurangi daerah resapan air. Dan yang ketiga, pencemaran air oleh limbah industri dan rumah tangga. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengganggu keseimbangan siklus air di alam loh Sobat Jemis. Apa aja sih dampaknya?
Nah, gangguan pada siklus air dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Seperti apa? Yang pertama, banjir. Yang kedua, kekeringan. Yang ketiga, penurunan kualitas air. Dan yang keempat, krisis air bersih. Tapi tenang, setiap ada masalah, pasti ada solusi. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan sebagai manusia yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ingat ya, hutan bukan sawit. Bukan sawit. Nah, yang kedua, menjaga daerah resapan air. Yang ketiga, mengurangi pencemaran air. Dan yang keempat, menggunakan air secara bijak. Yang kedua, siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pertukaran senyawa karbon di atmosfer dan permukaan bumi. Sumber karbon di alam berupa karbon dioksida (CO2) yang terdapat di udara, dalam air, dan di kerak bumi sebagai batu bara, batu kapur, dan gas alam. Setiap ekosistem akan menyerap karbon dengan tingkat yang berbeda. Jumlah karbon yang diserap oleh hutan hujan tropis lebih banyak 100 kali lipat daripada yang masuk ke gurun. Lalu, bagaimana daur karbon dimulai? Berikut ini adalah proses siklus karbon. Pertama, proses fotosintesis. Proses ini dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, dan fitoplankton. Fotosintesis ini juga menggunakan sumber energi matahari, air, dan karbon dioksida sehingga menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat inilah yang akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan berguna untuk membangun seluruh tubuh organisme autotrof tersebut. Yang kedua, proses rantai makanan. Perpindahan energi pada rantai makanan juga meneruskan senyawa karbon dari organisme autotrof ke organisme heterotrof. Yang ketiga, proses respirasi. Siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida saat respirasi. Saat proses tersebut berlangsung, karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer. Keempat, proses dekomposisi. Siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah, juga udara. Terakhir, pembakaran bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Hal ini terjadi karena sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk dari karbon. Adanya gas karbon dioksida dan gas rumah kaca dari hasil bahan bakar fosil ini juga dapat menyebabkan pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara dan tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Adapun beberapa peran komponen dari lingkungan seperti atmosfer, yakni sebagai tempat penyimpanan karbon dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ada biosfer melalui tumbuhan dan hewan yang menggunakan karbon. Kemudian yang ketiga ada litosfer, menyimpan karbon dalam bentuk batuan dan bahan bakar fosil. Kemudian ada hidrosfer, menyerap karbon dioksida yang larut di laut. Sama halnya dengan siklus air, ada aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus karbon. Apa saja aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus karbon? Nah, yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, deforestasi atau penebangan hutan. Yang ketiga, kegiatan industri dan transportasi. Kemudian yang terakhir, adanya aktivitas tersebut meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Nah, dampak terhadap aktivitas manusia yang telah saya sebutkan tadi, antara lain yang pertama adanya pemanasan global, perubahan iklim, peningkatan suhu bumi, dan gangguan pada ekosistem. Seperti yang saya katakan, setiap ada dampak pasti ada solusi.
Berikut adalah solusi atau upaya yang dapat kita lakukan sebagai manusia gitu ya. Yakni yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi terbarukan, melakukan penghijauan atau reboisasi. Kemudian mengurangi emisi karbon dari industri dan kendaraan. Baik, seperti itulah beberapa siklus pada proses daur biologi kimia yang telah saya jelaskan tadi. Terdapat dua siklus, yakni ada siklus air atau hidrologi dan siklus karbon yang telah saya paparkan tadi. Kemudian kaitannya dengan pencemaran dan keseimbangan lingkungan. Dirasa sudah cukup, mohon maaf apabila selama penyampaian materi terjadi atau terdapat kesalahan berupa miskonsepsi. Minal aizin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.